Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Hilda Pertiwi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal matematika yang ada di SMA. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke perkenalan dulu ya teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Hilda Pertiwi dengan NPM 222151055. Saya dari kelas 2022B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, seperti biasa, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Anes Magister Pendidikan. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini untuk soal yang kedua ya, dari yang kemarin soal yang pertama yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sini untuk soal yang kedua, yaitu diketahui titik A dan B masing-masing mempunyai absis 3P dan negatif 2P dan terletak pada parabola Y sama dengan 2X kuadrat negatif 1. Jika garis K tegak lurus AB dan menyinggung parabola tersebut, maka garis K memotong subu Y di titik. Nah, langsung ke penyelesaiannya ya teman-teman. Di sini untuk langkah pertama yaitu karena absis 3P dan negatif 2P itu terletak pada parabola Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 1, maka nah di sini untuk titik A ya teman-teman. Jadi absis itu sama aja dengan X. Nah, jadi X itu sama dengan 3P, maka kita masukkan si X itu ke persamaan yang Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi dengan 1, berarti kita ganti X-nya menggunakan 3P. Jadi 2 dikali 3P dikuadratkan dikurangi 1 sama dengan, nah di sini ya, untuk 3P itu dikuadratkan kan sama aja dengan 9P kuadrat ya teman-teman. Lalu dikalikan dengan 2, berarti hasilnya itu 18P kuadrat. Lalu dikurangkan dengan 1. Nah, lalu dapat diketahui untuk titik koordinat A itu berarti 3P, 18P kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk titik B juga sama ya teman-teman, kita masukkan si absisnya itu yaitu negatif 2P ke persamaan. Berarti didapat, ini kan 2 dikali negatif 2P dikuadratkan. Negatif 2P kalau dikuadratkan itu sama aja dengan 4P. Nah, kenapa kan di sini negatif, Kak? Nah, karena di sini negatif, tapi karena pangkatnya genap itu akan menjadi positif. Nah, kalau pangkatnya ganjil baru itu tetap negatif. Nah, kalau genap itu si negatifnya itu jadi positif, berarti 4P kuadrat dikalikan dengan 2 itu 8P kuadrat, lalu dikurangkan dengan 1. Nah, maka didapat titik koordinat B itu negatif 2P, 8P kuadrat dikurang 1. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari gradien garis AB. Nah, untuk rumusnya itu karena di sini ada dua titik ya teman-teman, jadinya menggunakan rumus MAB itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, Y2-nya itu yang ada di titik B ya teman-teman, jadi 8P kuadrat dikurangi 1 dikurangi dengan Y1-nya yang ada di titik A yaitu 18P kuadrat dikurangi dengan 1 per negatif 2P itu merupakan X2 ya yang ada di B, lalu dikurangi dengan 3P. Nah, didapat sekarang 8P kuadrat dikurangi dengan 18P kuadrat. Itu kan sama saja dengan negatif 10P kuadrat. Lalu negatif 1 dikurangi negatif 1 itu kan negatif dengan negatif positif. Berarti negatif 1 ditambah 1 kan habis ya. Jadi atau 0, jadi nggak usah ditulis ya teman-teman. Per ini yang bawahnya negatif 2P dikurangi 3P itu berarti negatif 5P. Maka didapat MAB itu sama dengan 2P. Nah, langkah selanjutnya yaitu karena garis K kita misalkan sebagai Y sama dengan MX ditambah N dan garis AB itu tegak lurus, maka untuk rumus gradiennya itu jadi MAB itu kalau dikalikan dengan MK itu hasilnya akan negatif 1. Nah, tadi kan MAB-nya udah diketahui ya, 2P, lalu dikalikan dengan MK sama dengan negatif 1, maka didapat MK itu negatif 1 per 2P. Nah, langkah selanjutnya yaitu
di sini diketahui juga bahwa garis K itu karena tadi sudah diketahui ya, ini maaf teman-teman, ini harusnya tadi kan si M-nya itu kan tadi Y itu sama dengan MX ditambah N. Nah, M-nya kan kita ketahui tadi negatif 2P ya. Negatif 1/2P, ini salah penulisan ya teman-teman. Jadi harusnya negatif 1/2P X ditambah dengan M yang menyinggung Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 1, maka nah di sini karena menyinggung ya teman-teman, jadi negatif 1/2PX itu ditambah dengan N sama dengan 2X kuadrat dikurangi dengan 1. Nah selanjutnya kita satu ruaskan ya semuanya, jadi disatu ruaskan ke sebelah kanan. Jadinya didapat 2X kuadrat ditambah dengan 1/2PX. Nah, ini ditambah karena kalau pindah ruas kan negatif jadi positif ya. Lalu dikurangi dengan 1, N juga pindah ruas jadi negatif N sama dengan 0. Nah, karena di sini garis K itu menyinggung, maka D-nya itu akan sama dengan 0. Nah, apa sih rumus dari D itu? Nah, rumus dari D itu yaitu B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Nah, B kuadratnya di sini yaitu yang koefisien yang memuat variabel X berpangkat 1. Berarti yang 1/2P ya, teman-teman, yang B-nya. Berarti 1/2P itu kita kuadratkan, lalu dikurangi dengan 4 dikali A. Nah, A-nya itu yang memuat variabel X kuadrat, berarti kali 2, lalu dikali C-nya. C-nya itu diketahui ini ya yang tidak memuat variabel, jadi negatif 1 dikurangi N, berarti dikali negatif 1 dikurangi N sama dengan 0. Nah, angka selanjutnya yaitu 1/2P dikuadratkan itu hasilnya 1/4P kuadrat ditambah ini ditambah karena negatif 4 dikali 2 kan negatif 8, lalu dikali negatif 1, negatif 8 kalau dikali negatif 1 kan 8, lalu negatif 4 dikali 2 itu negatif 8, lalu dikali negatif N, dapat 8N. Nah, ini udah disusun ya, jadi ini jadi 1/4P kuadrat ditambah 8N ditambah 8 itu sama dengan 0. Nah, kalau kita mau mencari N berarti yang satu ruaskan yang tidak memuat variabel N, berarti kalau 8N itu sama dengan 1/4P kuadrat. Ini harusnya negatif ya teman-teman, jadi harusnya negatif 1/4P kuadrat dikurangi dengan 8. Nah, berarti N itu didapat negatif 1/32P kuadrat dikurangi 1. Nah, 8 kan kalau dibagi 8 itu 1 ya. Ini negatif 1/4P kuadrat dibagi dengan 8 itu sama saja negatif 1/4P kuadrat dikali dengan 1/8. Jadi hasilnya itu N itu sama dengan negatif 1/32P kuadrat dikurangi 1. Nah, jadi persamaan garis K-nya itu adalah Y sama dengan negatif 1/2PX dikurang ya teman-teman, ini harusnya dikurang 1/32P kuadrat dikurangi 1. Sehingga garis K ini yang memotong sumbu Y di titik X, 0. Karena tadi kan yang di pertanyaan itu garis K memotong sumbu Y, berarti kalau ingin mencari garis K yang memotong sumbu Y berarti X-nya itu harus sama dengan 0. Berarti Y itu kita yang ada X-nya itu kalikan dengan 0 ya, diganti dengan 0. Jadi didapat Y-nya itu ini harusnya negatif 1/32P kuadrat dikurangi 1. Jadi garis K yang memotong sumbu Y di titik garis K itu akan memotong sumbu Y di titik negatif 1/32P kuadrat dikurangi dengan 1.